Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang banyak kalian request nih. Dari film yang berjudul Mekamato Movie. Film ini menceritakan awal mula seorang bocah yang bernama Amato mendapatkan kekuatan robot super dari sebuah robot bernama Mekamato. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Amato yang sedang berlatih silat bersama Tsukasa. Setelah berlatih, Tsukasa memberitahu agar keahlian silatnya jangan digunakan untuk kekerasan, apalagi melawan anak-anak yang membulinya. Karena silat adalah seni untuk pertahanan diri, Amato pun mengerti, lalu dia bergegas nih bertemu dengan temannya. Di sisi lain terlihat penjara luar angkasa yang dihuni oleh para robot. Terlihat para robot bertanding menunjukkan keahliannya. Lalu salah satu robot Power Spera bernama Mekabot, dia iri kepada para robot yang bertanding, sedangkan dia masih berada di dalam penjara karena tidak memiliki tuan dan tidak bisa bebas dari penjara. Dari kejauhan terlihat Jenderal Grakakus yang akan menyerang penjara luar angkasa. Dia sedang mencari Power Spera untuk melengkapi koleksinya. Sementara itu terlihat Amato sudah bersama temannya bernama Pian. Mereka sedang mengerjakan proyek sebuah mesin otomatis jus. Mereka mengerjakannya di lab milik ayah Pian. Setelah selesai, Pian menguji coba mesin jus dan hasilnya berhasil. Tidak lama mereka mendapatkan peringatan dari komputer milik ayah Pian berasal dari sebuah komet. Kemudian Pian memberitahu ayahnya. Setelah dicek, ayahnya Pian bernama Aman. Dia terkejut melihat komet temuannya bergerak dari lintasan menuju bumi. Ternyata Tuk Aman adalah seorang ilmuwan teknologi. Di sini Pian menunjukkan hasil karyanya. Namun Tuk Aman tidak merespon. Dia bergegas pergi dari lab. Di sisi lain, Grakakus bersama pasukan robotnya menyerang komet penjara luar angkasa untuk mencari robot Power Spera. Tiba-tiba komet penjara hilang kendali dan jatuh ke bumi. Secara bersamaan Amato yang sedang perjalanan pulang melihat sebuah benda jatuh. Kemudian Amato mengeceknya dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang hancur. Terlihat salah satu robot yang selamat ialah Mekabot. Melihat Amato di hadapannya, Mekabot menembak Amato. Namun sayangnya salah sasaran yang terkena robot besar bernama Rocket. Terlihat Rocket sangat marah kepada Mekabot. Di sini Mekabot malah mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh tuannya, yaitu Amato. Mendengar itu Amato kaget, lalu mereka kabur nih dari Rocket yang marah. Mekabot mengikuti Amato kabur menaiki sepeda hingga dia membuang mesin jus buatan Pian. Terlihat Rocket terus mengejar dan menyerang mereka. Karena sepedanya lama, Mekabot menyatu nih dengan sepeda Amato. Hingga akhirnya Mekabot bersama Amato berhasil lolos dari Grakakus dan sampai di depan rumah. Di sisi lain, pahlawan misterius bernama Max Mana mengambil bongkahan dari komet yang terjatuh. Keesokan harinya Amato kaget melihat Mekabot berada di kamarnya. Dan juga diketahui oleh ayahnya yang dikira Mekabot sebuah mesin jus. Setelah itu Mekabot memperkenalkan dirinya kepada Amato. Di situ Amato menanyakan tentang Mekabot yang bisa menyatu dengan sepedanya yang terjadi semalam. Lalu Amato menunjukkan bahwa dia bisa menyatu dengan benda apapun. Melihat itu Amato senang nih karena menjadi tuan baru Mekabot. Tapi untuk lebih resmi menjadi tuannya, Amato harus merebut mechanizer pengendalinya. Dengan mudahnya Amato merebut dan menekan tombol konfirmasi Amato sebagai tuan barunya. Terlihat ada tombol di mechanize, yaitu mode kejujuran dan bersikap sopan kepada tuannya. Tiba-tiba muncullah Rocket yang mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat mereka kabur nih. Bersamaan Mekabot menyatu dengan tas Amato yang bisa terbang. Mereka pun terbang di atas awan dan Amato bertemu dengan Pian yang berada di helikopter.
Dari belakang, Rocket menyerang Amato hingga membuatnya terlepas dari Mechabot. Dengan cepat Mechabot menyatu dengan badan Amato untuk mendarat dengan aman. Setelah berhasil mendarat, Rocket menyerang mereka di atas jembatan yang dipenuhi banyak orang. Kemudian Amato mengambil pintu mobil untuk dimekanisasi. Mechabot menjadi perisai. Lalu Amato menyelamatkan seorang gadis di kursi roda yang terjebak di dalam mobil hingga Rocket menyerang mereka. Kemudian Amato mengambil pipa besi mobil sebagai senjatanya untuk menyerang balik Rocket. Akhirnya mereka berhasil nih mengalahkan Rocket, dan seluruh orang yang menyaksikannya tanpa sengaja mereka mengenalkan dirinya secara bersamaan hingga menjadi Mechamato. Setelah itu mereka pergi nih dari sana. Dari kejauhan Max Mana memperhatikan Amato dari tadi. Kemudian Rocket berhasil ditangkap oleh Grakakus. Dia meminta informasi tentang Mechabot dan juga Amato. Lalu Rocket memberitahu bahwa Mechabot memiliki tuan baru bernama Amato. Mendengar itu, Grakakus akan menghabisi Amato seperti tuan Mechabot terdahulu. Sesampainya di rumah, Amato bergegas menghubungi Pian untuk menjelaskan apa yang dilihatnya tadi. Namun ia mengangkat telepon Tuk Aman. Amato langsung mematikan telepon itu. Besok paginya berita di TV heboh dengan kejadian di atas jembatan serangan robot dan dikalahkan oleh Mechamato. Kemudian Amato bergegas berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan dia dipalak nih oleh Bula dan juga Billy yang sering membulinya. Mechabot mencoba membantu namun Amato menghentikannya. Lalu dia bergegas ke sekolah karena ada presentasi hari ini. Karena Pian yang terlambat masuk kelas, di situ Amato belum menjelaskan tentang mesin jusnya untuk presentasi yang telah rusak. Lalu Pak Guru masuk ke kelas sekaligus mengenalkan murid barunya yang bernama Mara. Amato mengenali Amara yang berada saat kejadian di jembatan. Setelah itu presentasi pun dimulai. Pian dan juga Amato yang pertama presentasi. Tanpa tahu, Pian mempresentasikan mesin jus yang digantikan oleh Mechabot. Kemudian Amato mengambil alih mempresentasikan robotnya yang bisa membuat kopi secara manual. Melihat itu, Pak Guru menilai presentasi mereka gagal. Lalu pulang sekolah menunjukkan Mechabotnya kepada Pian dan menjelaskan semua yang terjadi. Kemudian Mechabot menunjukkan kemampuan mekanisasinya yang menyatu dengan benda apapun. Pian pun takjub melihat itu. Tidak lama datanglah Amara di hadapan mereka. Dia mengenali Amato yang berada di atas jembatan. Mara kesal nih karena Amato kursi rodanya rusak. Tiba-tiba muncullah robot anak buahnya Grakakus yang menyerang Amato. Tangan aku. Dengan cepat Amato kabur menaiki Mechabot yang menjadi sepeda. Secara bersamaan terlihat wali kota bernama Datuk Andi yang sedang meresmikan pertandingan hias beca. Kemudian acara dimeriahkan oleh penampilan penyanyi BBB. Sementara Amato dan juga Mechabot terus kabur dari serangan pasukan robot Grakakus hingga sampai di tempat acara hias beca. Kemudian Mechabot berpindah dan menyatu dengan beca tua milik si kakek. Lalu Amato membawa beca itu pergi bersama dengan si pemilik untuk kabur dari serangan robot hingga disaksikan seluruh warga di sana. Di sisi lain, Pian dan juga Mara menuju kantor Tok Aman. Di sini Mara mengutarakan tentang penelitiannya bahwa Max Mana itu adalah ayah Pian, yaitu Tok Aman. Pian menanggapinya biasa saja, lalu menunjukkan foto ayahnya bersama Max Mana dalam satu frame foto dan membuktikan bahwa ayahnya bukanlah Max Mana. Sementara itu, Amato menanyakan kepada Mechabot alasan para robot mengejarnya. Lalu dengan mode kejujuran, Mechabot menjelaskan bahwa para robot itu pasukan Grakakus yang menginginkannya untuk dipakai sebagai senjata kejahatan. Dan juga seorang kolektor robot Power Spera yang memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan ke yang lain dengan cara mekanisasi. Mechabot pernah hampir tertangkap Grakakus hingga membunuh tuannya yang dulu. Semenjak itu Mechabot bersembunyi di penjara luar angkasa. Tiba-tiba mereka ditembak hingga terjatuh. Ternyata serangan itu dari Grakakus yang mau merebut Mechabot. Dengan cepat Mechabot menyatu dengan Amato.
Serangan Gerakakus sangatlah kuat, lalu Mekabot mencari benda untuk dijadikan senjata. Di situ Hamato menggunakan tisu dijadikan bom untuk melawan Gerakakus. Hamato hampir kalah dan juga Mekabot tidak bergerak. Dia teringat saat terakhir tuannya tewas oleh Gerakakus. Hamato pun mendapatkan penglihatan kejadian tersebut. Saat mereka tidak berdaya, muncullah Max Mana yang mau menyelamatkan Hamato yang pingsan. Pertarungan pun terjadi nih antara Gerakakus dan juga Max Mana. Serangan Gerakakus membuat tangan Max Mana cedera. Tidak lama Max Mana balik menyerang Gerakakus dan kabur membawa Hamato. Setelah itu, Pian dan juga Mara sampai di kantor Tuk Aman. Bersama dengan Tuk Aman, Pian memberitahu Hamato dikejar oleh robot. Dengan santainya, Tuk Aman mengatakan dia bertemu dengan Hamato yang terlihat baik-baik saja. Lalu melihat kursi roda Mara yang macet, Tuk Aman membetulkannya nih. Setelah itu Tuk Aman pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Hamato sudah sadar. Dia kaget berada di sebuah lab Tuk Aman dan bertemu dengan Tuk Asa. Disinilah Hamato baru mengetahui bahwa topeng di balik Max Mana adalah Tuk Asa, Tuk Aman dan wali kota Datuk Andi. Mereka bergantian menjadi Max Mana demi melawan kejahatan. Dan yang barusan menyelamatkan Hamato adalah Tuk Asa. Jadi kostum Max Mana ini didesain dari logam langka atau speranium berasal dari serpian komet luar angkasa. Tapi yang ternyata komet itu adalah pesawat luar angkasa. Terlihat Datuk Andi kesal nih kepada Hamato yang membuat kekacauan atas aksinya melawan serangan robot hingga membuat takut seluruh orang. Lalu Mekabot sedang diperbaiki nih oleh Tuk Aman. Di sisi lain Gerakakus kesal nih karena gagal mendapatkan Mekabot. Dia meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan power spera koleksinya untuk kembali menyerang Hamato. Besoknya terlihat Datuk Andi mengklarifikasi tentang beca terbang yang sengaja dibuat gimmick untuk memeriahkan acara beca hias. Sementara Mekabot yang telah sadar menyadari dirinya berada di lab Max Mana. Lalu Tuk Aman menjelaskan kepada Mekabot bahwa dia akan melepaskan Hamato sebagai tuan Mekabot demi keselamatan Hamato. Di sisi lain Hamato bersama Pian dan juga Mara menjelaskan bahwa Mekabot berada di lab Max Mana sedang diperbaiki. Tiba-tiba muncullah Bula dan Billy yang mengganggu Hamato. Dengan mudahnya Hamato mengecoh mereka dan kabur dari sana. Tiba-tiba muncullah robot di hadapan Mara dan juga Pian. Sementara itu Hamato yang bersembunyi diserang oleh pasukan robot Gerakakus. Dengan cepat Hamato kabur dari sana. Secara bersamaan muncullah pesawat Gerakakus yang menyerang kota. Hingga jalur kereta terputus. Melihat itu Hamato mencoba menghentikan kereta itu. Namun sayangnya gagal. Untung aja datanglah Max Mana menyelamatkan kereta yang hampir terjatuh. Hamato membantu mengevakuasi penumpang bersama Max Mana. Secara bersamaan Gerakakus menyerang mereka. Dia terus menanyakan keberadaan Mekabot kepada Hamato. Di situ Max Mana memancing Gerakakus untuk mengikutinya karena Mekabot ada padanya. Kemudian Gerakakus mengejar Max Mana. Saat hampir sampai di lab, Max Mana ditembak nih oleh Gerakakus. Lalu Tuk Aman menggantikan Andi memakai kostum Max Mana dan mengulur waktu saat sistem Mekabot terlepas dari Hamato agar Mekabot dipakai untuk memperkuat Max Mana. Kemudian Tuk Aman akan melawan Gerakakus. Sementara itu Hamato sampai nih di lab untuk menemui Mekabot. Dengan kekuatannya Max Mana berusaha melawan Gerakakus. Dengan kekuatan kerisnya Gerakakus berhasil dikalahkan. Tapi tiba-tiba dari belakang pesawat Gerakakus menembak Max Mana. Hingga Max Mana terbaring tak berdaya karena tulang belakangnya retak. Lalu Gerakakus memaksa Max Mana menyerahkan Mekabot. Atau jika tidak, para sandera yang dia culik termasuk Pian dan juga Mara juga ada di sana akan dimusnahkan.
Tuk Aman yang melihat anaknya menjadi sandera tidak bisa berbuat apa-apa. Secara bersamaan di lab Tuk Asa mengizinkan Amato mengecek Mekabot. Amato kaget nih mengetahui Mekabot akan dipisahkan darinya. Di situ Amato tidak terima, dia berusaha meyakinkan Tuk Asa bahwa dia tidak bisa dipisahkan oleh Mekabot dan akan menunjukkan bahwa dia bisa menunjukkan kemampuannya melawan Gerakakus. Namun Tuk Asa tidak mau mendengarkannya. Dia memilih itu agar tidak membahayakan Amato. Tidak menyerah nih, Amato meyakinkan Tuk Asa hingga dia menceritakan penglihatan ingatan Mekabot saat terakhir tuannya terdahulu diserang oleh Gerakakus. Mekabot pun kaget bahwa Amato mengetahui masa lalunya. Di sini Amato sudah menganggap Mekabot temannya dan ingin terus bersamanya. Melihat kebersamaan mereka, Tuk Asa memutuskan untuk membatalkan memisahkan mereka. Tuk Asa mempercayakan semuanya kepada Amato. Setelah itu Amato dan Mekabot menyatu menjadi Mekamato. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Dan di sini Amato menggunakan pelan sebagai senjatanya. Terlihat Mekabot masih trauma melihat serangan Gerakakus. Lalu Amato memintanya untuk memejamkan mata selagi dia mengambil alih melawan Gerakakus. Terlihat Gerakakus hampir kalah, lalu dia melepaskan tabung mara, pian dan juga sandera lainnya. Melihat para sandera akan jatuh, Tuk Aman mengirim drone untuk membantu pendaratan mereka. Namun Pian dan juga Amara tidak berhasil ditangkap drone. Melihat Pian yang akan jatuh, tidak tinggal diam, Tuk Aman memaksakan diri menyelamatkan anaknya meskipun tulangnya retak. Begitu juga Mekamato yang menyelamatkan Mara. Akhirnya mereka semua berhasil selamat. Lalu Tuk Aman melepaskan topengnya agar Pian tahu bahwa ayahnya adalah Max Mana. Tidak menyerah nih, Gerakakus kembali menyerang Amato hingga ditangkap. Lalu Gerakakus mengambil alih kekuatan Mekabot untuknya dan melempar Amato ke bawah. Gerakakus yang sudah mendapatkan Mekabot, dia mulai menyatukan dirinya dengan Mekabot. Namun mekanisasi gagal dan tidak terjadi apa-apa. Sementara Amato berhasil nih selamat dengan bergantung di atas puing jet. Mendengar suara Amato, Mekabot mendapatkan harapan dan langsung menyerang Gerakakus. Setelah itu menyelamatkan Amato. Kemudian mereka mekanisasi bersama dengan jet tersebut dan menjadilah Mega Mekamato. Mekabot berusaha menghilangkan traumanya dan membantu Amato mengalahkan Gerakakus. Hingga Amato menggunakan jurus tepok monyet. Lalu Tuk Aman meminta Amato menggunakan drone kerisnya sebagai senjata. Hingga akhirnya Gerakakus kalah bersamaan dengan pesawatnya yang hancur. Setelah itu Mekabot bangga nih kepada Amato atas keberhasilan mereka. Setelah kejadian itu, Tuk Aman dirawat di rumah sakit dan dinyatakan lumpuh akibat tulang yang retak. Tuk Aman bangga kepada Amato atas keberhasilannya dan meminta bertanggung jawab sebagai pengganti Max Mana. Tidak lama ada pemberitahuan serangan robot di kota. Mendengar itu Mekamato sebagai pahlawan bergegas pergi ke sana. Di akhir film diperlihatkan nih Amato menceritakan kisahnya kepada anaknya bernama Boboiboy atas keberhasilannya melawan penjahat dibantu dengan Mekabot. Lalu di situ Boboiboy mengutarakan keinginannya memiliki power Spera. Amato akan mewujudkannya, tapi saat Boboiboy sudah besar. Setelah itu ada tambahan kredit scene nih yang memperlihatkan Tuk Aman, Tuk Asa dan juga Datuk Andi yang mendatangi sebuah tempat
yang dipenuhi banyak robot yang dijual oleh Adudu. Dan yang tak terduga diperlihatkan ayah Hamato ikut bersama mereka di sana. Nah, itu tadi alur cerita dari film Mechamato Movie. Gimana Sleeper? Seru banget kan? Awal mula Hamato mendapatkan kekuatan Mechabot. Dan juga diperlihatkan Bobo Boy sebagai anaknya Hamato. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.